So guys, sebelum lama ini kita dengar ya bahwa Sony Alpha itu mengeluarkan kamera terbarunya yaitu Sony A1, dan itu kualitasnya tentunya bukan main-main ya, karena itu kualitasnya udah flagship. Dan belum kamera itu gue pegang, udah nongol lagi kamera yang baru. Tapi ini adalah di di sektor sinema kamera ya, atau kamera film, yaitu serinya FX3. Jujur gue sendiri belum pernah megang yang namanya itu kamera film atau sinema kamera, karena ya emang belum menggunakan kamera belum sampai ke ranah itu gitu ya, untuk membuat film, untuk membuat video yang lebih serius. Karena gue cuman ya paling di YouTube, kalau nggak untuk traveling kayak gitu-gitu aja ya. Tapi setelah setelah melihat kamera ini atau FX3 ini ya, mungkin gue akan berpikir untuk menggunakan kamera film kali ya ke depannya. Nah, yang bikin gue tertarik dengan kamera ini dari iklannya kemarin itu jelas ya dari bodi kameranya tersebut. Karena emang mirip banget sama kamera DSLR atau mungkin kamera mirrorless ya, karena ini lebih compact banget. Karena emang yang udah-udah kamera film itu kan ya bentuknya nggak terlalu compact banget ya. Ataupun ada yang compact tapi nggak sekompak kamera mirrorless atau kamera DSLR gitu. Tapi ini emang bener-bener mirip kamera DSLR atau kamera mirrorless. Jadi ya bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Cocok banget kayaknya nih buat gue yang suka traveling ya. Semoga aja. Nah, untuk di Indonesia sendiri, seorang konten kreator itu masih jarang ya yang menggunakan kamera sinema film atau kamera film. Mereka lebih banyak menggunakan kamera yang lebih simple, yang lebih compact, yaitu kamera mirrorless ataupun DSLR gitu untuk membuat konten-kontennya. Ya kecuali emang kameramen film atau seri-seri film gitu ya, film-film pendek pasti menggunakan ya kamera film gitu. Nah, beda halnya di luar negeri ya, walaupun sekedar seorang YouTuber, ya mereka banyak juga yang menggunakan kamera film gitu untuk kesehariannya ya, membuat video-video atau konten-konten di YouTube channelnya. Bodinya ini lebih compact dibanding yang versi sebelumnya, FX6. Gue pikir kamera film bakal mentok di FX6 atau sejenisnya aja bodinya. Ternyata enggak ya, dia bisa lebih kecil lagi kayak gini. Bedanya untuk kamera film dengan kamera mirrorless atau DSLR ya jelas. Kekuatan dan juga fitur-fiturnya itu diperuntukkan untuk videografi aja, karena emang kameranya dikhususin buat pembuatan video ataupun pembuatan film. Sony FX3 ini kalau dilihat dari depan emang mirip kayak Sony A7C, ada gripnya juga lagi nih. Layarnya punya fitur touchscreen untuk pengaturan autofocus serta pergeseran subjek AF. Dan bukan cuma touchscreen aja ya, tapi layarnya juga bisa vari angle atau bisa di flip dengan ukuran 3 inci 1,44 juta pixel. Nah, untuk slot memorinya jelas ya, demi pemrosesan gambar yang lebih baik, mereka menyediakan dual slot untuk CF Express tipe A dan juga masih ada untuk kartu SDXC UHS 1 ataupun 2. Tapi kalau mau ngambil gambar dengan resolusi tinggi sih wajib pakai yang CF Express. Yang unik menurut gue dari kamera ini salah satunya yaitu tombol recordnya yang ada di depan sebelah kiri bawah ini. Pasti orang awam ya cukup membutuhkan adaptasi ya. Mulai dari mountingnya ini, kalau kamera Sony film juga pakai yang IMON, jadi ya bisa dipakai lensa kamera Sony-nya kalau ada ya. Bobotnya ini sekitar 750 gram aja, bayangin hampir kayak kamera mirrorless entengnya. Sensornya menggunakan 35 mm full frame Exmor R CMOS dengan kekuatannya 12 megapiksel. Biasanya kalau yang megapikselnya kecil gini, low light-nya pasti kece ya. Untuk portnya udah pasti lengkap, ada port HDMI buat RAW 16 bit yang sementara katanya kompatibel untuk format XAVC H4K, terus XAVC 4K. Output video RAW-nya sendiri adalah 4264x2480 atau 16:9 ya, melebihi resolusi DCI 4K. Jadi untuk video maksimal resolusi kamera ini bisa 4K 120 fps dengan autofocus yang lebih cepat. Terus juga udah 10-bit 422 dengan S-Log 3 tentunya buat grading yang lebih smooth ya. Ada juga nih cinematic color-nya yang dinamain S-Syntone. Cinematic color ini sebelumnya diluncurkan dari seri FX9 dengan warna yang lebih kaya dan juga warna kulitnya yang bakal lebih alami ya kalau pakai cinematic color ini. Untuk mendukung pengambilan gambar di malam hari, ISO-nya mendukung dari 80 hingga 102.400 dan bisa kalian expand ke 409.600. Ya kan, udah pastilah kalau Sony andalannya di sektor low light-nya seperti biasa ya. FX3 ini juga menawarkan 15 stop dynamic range buat mengatasi pengambilan gambar interior atau indoor yang cukup terang, juga memberikan kebebasan sinematik yang belum ada sebelumnya dalam hal color grading.
bukan cuma sekedar merekam 4K aja. Namun kamera ini juga memiliki kedalaman bidang yang dangkal ya. Bisa menangkap bokeh dengan mudah dengan sensor full frame-nya. Dan gak lupa tentunya teknologi stabilizer in body 5 axis-nya yang diberi nama itu Active Mode. Untuk menjaga stabilisasi gambar, sensor gyroscope-nya secara akurat dapat mengukur goyangan dan mengimbanginya dengan secara optik. Jadi cocok ya buat kalian yang dipakai ngerekam sambil jalan tanpa menggunakan gimbal pada resolusi 4K tentunya. Oh ya, kalau kalian lihat yang bagian atasnya itu adalah hand grip tambahan buat pengambilan gambar low angle biar lebih mudah. Jadi gimana nih, pecinta Sony mirrorless pastinya tertarik kan ya sama kamera ini? Orang si Jared Polin aja sampai ngomong pasti kesel nih yang udah beli A7S Mark III. Hey Steven, who's not here, if I bought an A7S III, I would be pissed. Intinya sih ini kamera impian filmmaker banget lah, bisa dibawa-bawa kemana-mana dengan kualitas yang cukup mumpuni. Untuk harganya jujur gue belum dapat infonya, jadi kalau kalian tahu ya silahkan tulis di kolom komentar aja, ataupun kalau mau nebak-nebak ya silahkan. Nah, kita main tebak-tebakan aja. Oke, jadi karena ini bukan video review, ya mungkin segini aja pembahasan atau info dari gua tentang Sony FX3 ini. Ya siapa tahu ya kan dari kalian ada yang pengen beli kamera film atau ya tertarik dengan kamera film, bisa lah lukit-lukit FX3 ini. Ataupun ya sekedar sharing aja ya buat kalian yang cuma nonton doang tapi kagak beli ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kan dapat infonya. Jadi ya nanti ketika kalian udah megang kameranya, kalian udah nggak kaget lagi gitu.